A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Mbak Timo berjalan cepat menyusuri jalanan kampung yang sepi. Kabar meninggalnya Pak Surya yang tidak wajar membuat warga kampung enggan berada di luar rumah setelah malam datang dan memilih menyembunyikan diri di balik dinding rumah setelah maghrib menjelang. Tidak seorang pun warga yang dijumpai Mbak Timo sepanjang jalan menuju rumah ketua kampung. Ketika melewati sebuah warung, tampak beberapa orang sedang duduk sambil menyesap kopi. Mereka terlihat sedang terlibat dalam pembicaraan serius. Mbak Timo berdehem, dan seketika orang-orang yang ada di warung menoleh. "Mbak dari mana? Mampir dulu ngopi," kata seorang dari mereka. "Dari rumah. Lain kali saja. Aku sedang terburu-buru," jawab Mbak Timo. "Wah, sepertinya ada sesuatu yang serius," ujar Mbok Yati, pemilik warung. "Ah, enggak. Biasa saja. Kalian lanjutkan ngobrolnya. Aku permisi dulu." Mbah Timo pamit dan melanjutkan perjalanan menuju rumah ketua kampung yang tidak jauh dari warung Mbok Yati. Rumah ketua kampung tampak sepi. Namun dari luar terdengar seseorang sedang berbicara dari dalam rumah. Mbah Timo tersenyum. Dia tampak lega. Setidaknya orang yang didatanginya belum tidur. Mbah Timo mengetuk pintu. Beberapa saat, terdengar langkah kaki mendekat. Dan tidak lama kemudian, pintu terbuka. Ketua kampung muncul dari balik pintu. "Mbah Timo," ucap ketua kampung, yang tampak terkejut melihat Mbak Timo berdiri di depannya. "Ki, aku ingin bicara," kata Mbak Timo serius. "Masuk dulu Mbah," kata ketua kampung mempersilahkan Mbak Timo masuk. Ketua kampung mengedarkan pandangan keluar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekeliling, dia menutup pintu. "Mbah, ada apa malam-malam begini datang ke rumah? Pasti ada berita yang cukup penting," selidik ketua kampung setelah mereka berdua duduk. Mbak Timo terlihat gelisah. Beberapa kali dia merubah posisi duduknya. Hal itu membuat kepala kampung semakin penasaran. Karena tidak biasanya lelaki sepuh itu terlihat begitu gelisah dan serius. "Kampung kita mulai tidak aman, Ki," kata Mbak Timo membuka percakapan. Maksud Mbak Timo apa? Bukankah kasus Pak Joko sudah selesai? Dan Dimas juga sudah hilang entah kemana. Sementara rumahnya juga sudah terbakar, walau kini sudah dibangun kembali oleh Ningsih," ketua kampung berkata dengan nada bingung. Karena yang dia ingat, Pak Joko lah yang membuat kampungnya menjadi tidak aman. "Kita salah perhitungan, Ki," ujar Mbah Timo. "Mbah, jangan membuatku semakin penasaran," ujar ketua kampung. "Kamu ingat kejadian yang menimpa Fatma bukan?" tanya Mbah Timo. "Fatma? Bukankah dia almarhum istri Mbah Timo?" Ketua kampung mengernyit.
Iya, dan saat ini ada yang memanfaatkannya untuk membalas dendam, kata Mbah Timo lirih. Apa? Kata-kata Mbah Timo membuat ketua kampung terkejut, hingga kedua bola matanya membulat penuh. Ada orang yang sengaja memanggil arwahnya untuk tujuan balas dendam, Ki, jelas Mbah Timo. Tapi bagaimana mungkin? Tanya ketua kampung masih tidak percaya. Aku baru saja bertemu dengannya. Iblis yang memanfaatkan rupa Fatma untuk balas dendam. Mbah Timo bertemu dengannya, selidik ketua kampung. Iya, dengan iblis yang menyerupai istriku, Ki. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Karena kehadirannya pasti akan menimbulkan fitnah baru untuk Fatma. Dan aku butuh bantuanmu, lirih Mbah Timo. Ketua kampung terdiam. Cukup lama lelaki parubaya itu termenung, mencari jalan keluar atas apa yang terjadi di kampungnya. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Usul ketua kampung. Mbah Timo berdecak, lalu berkata, apakah polisi akan percaya dengan cerita hantu? Arwah penasaran. Dan bagaimana cara kamu membuat laporan? Tanya Mbah Timo. Ketua kampung menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Apakah Mbah sudah tahu siapa dalang di balik semua ini? Tanya ketua kampung. Iya, aku tahu, jawab Mbah Timo. Lalu, apa yang kita tunggu, Mbah? Kata ketua kampung antusias. Mbah Timo menarik napas dalam, melepaskan beban yang menghimpit di dada. Dia sudah melampaui kemampuanku, Ki. Hanya orang yang mempunyai satu darah keturunan yang bisa mencegahnya, lirih Mbah Timo berkata. Siapa yang Mbah maksud? Wajah Mbah Timo tampak tegang. Lelaki sepuh itu beberapa kali terlihat menarik napas dalam, seperti ada keraguan ketika akan mengutarakan apa yang sedang dipikirkan pada kepala kampung. Hal itu membuat kepala kampung penasaran dan khawatir, karena sepanjang dia mengenal Mbah Timo, lelaki tua itu dikenal tegas dan bijaksana, dan belum pernah dia melihat Mbah Timo khawatir seperti saat ini. Mbah Timo baik-baik saja. Apa perlu kita kumpulkan warga yang lain untuk mencari jalan keluar bersama-sama? Karena sepertinya Mbah seperti kebingungan, kata ketua kampung lirih. Dia juga memberi masukan kepada Mbah Timo agar rembukan dengan warga yang lain. Akan tetapi, melihat wajah Mbah Timo, sepertinya usulan ketua kampung tidak akan terlaksana. Jangan, Ki. Tahan dulu. Aku tidak ingin membuat warga menjadi resah dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Namun aku sedikit ragu, karena rencanaku ini bisa dibilang berbahaya, ujar Mbah Timo. Apa itu, Mbah? Coba kamu katakan. Ketua kampung mendesak Mbah Timo untuk bercerita. Mbah Timo kembali menarik napas dalam. Lelaki sepuh itu menggosokkan telapak agar rasa tegang yang dirasakannya berkurang. Aku akan mempergunakan anaknya Zakiyah. Apa? Walau Mbah Timo berkata lirih, namun ucapannya mampu membuat ketua kampung terbeliak kaget. Kedua matanya membulat penuh, seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan lelaki yang duduk di depannya. Mbah Timo tidak sedang main-main kan? Anak Zakiyah kan masih bayi, ujar ketua kampung lagi. Mbah Timo menunduk,
lalu mendongak menatap ketua kampung. "Tidak ada jalan lain, Ki," kata Mbah Timo. "Ini tidak masuk akal, Mbah. Anak Zakia masih bayi. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh bayi berusia 7 bulan itu?" selidik ketua kampung. "Ki, apa kamu lupa? Siapa bapak dari anak Zakia?" tanya Mbah Timo balik. "Dimas, yang merupakan keturunan dari Gandharva dan Nyai Westi," jawab ketua kampung. "Kamu benar," kata Mbah Timo datar. "Tapi apa hubungannya dengan teror yang menimpa kampung kita, Mbah?" Ketua kampung menautkan kedua alisnya hingga kerut di wajahnya semakin kentara. "Karena hanya dia yang bisa menghadapi teror itu. Kekuatannya bisa kita manfaatkan," bisik Mbah Timo. Wajah ketua kampung menegang. Sorot matanya menatap lurus Mbah Timo. Tangannya bergetar, seolah teror itu kini berada di depan matanya. Maksud kamu apa, Mbah?" tanya ketua kampung gugup. "Karena orang yang membangkitkan arwah Fatma adalah Ningsih." Bagai mendengar petir diterik mentari, tubuh ketua kampung semakin menegang. Matanya melotot merah antara marah dan ngeri menjadi satu. "Sudah kuduga. Anak itu pasti dibalik semua kejadian di kampung ini. Rupanya benar. Dia ternyata lebih mengerikan daripada bapaknya, Pak Joko," desis ketua kampung. "Tapi bagaimana caranya kita mengambil bayi itu, Mbah?" tanya ketua kampung. "Kita tidak perlu mengambilnya, Ki. Karena aku yakin Ningsih sudah mengincar anak itu. Aku sudah mengawasi gerak-geriknya dan mendapati dia mencoba mencelakai anak Zakia." "Jadi dia sudah sejauh itu?" gumam ketua kampung. "Itulah yang kumaksud. Kita tidak perlu mengambil anak Zakia. Tapi kita akan menunggu Ningsih mendatanginya. Dan di saat itulah kita bergerak," kata Mbah Timo menjelaskan. "Tapi apakah Zakia dan Kaisan akan mengizinkan anaknya untuk digunakan melawan budinya sendiri?" Ketua kampung mengusap wajahnya. Lalu dia mengeluarkan rokok dari saku, meletakkan di atas meja. Mbah Timo mengambil sebatang dan tidak lama, asap mengepul memenuhi ruangan. Percakapan yang semula tegang perlahan mencair seiring membumbungnya asap rokok dari mulut mereka. "Aku akan mencari cara untuk mengatakan pada Kaisan," kata Mbah Timo di antara kepulan asap rokok. Percakapan mereka berlanjut hingga larut. Sementara itu, di rumah Kaisan, sesuatu sedang terjadi. Bimo yang tadi tertidur pulas tiba-tiba menangis kencang hingga membuat Zakia dan Kaisan terbangun. Kaisan bangun lebih dulu, lalu mengangkat Bimo untuk melihat apakah bayi itu mengompol. Namun semuanya baik-baik saja. Bayi itu tidak basah, namun tetap saja dia menangis. "Dek, mungkin dia haus," kata Kaisan sambil menyerahkan Bimo ke dalam gendongan Zakia. Zakia dengan sigap menyusui bayinya. Namun dia begitu kaget begitu melihat wajah Bimo hingga hampir saja melempar tubuh bayinya ke lantai. Zakia berteriak sambil meletakkan dengan kasar bayinya ke atas tempat tidur. Zakia melotot menatap anaknya. Sementara Kaisan yang kebingungan melihat tingkah istrinya bertanya, "Dek, apa yang terjadi?" "Mas, Bimo, dia jadi monster,"
Zakia berkata sambil jarinya menunjuk ke arah Bimo yang tergeletak di atas tempat tidur. Kaisan melihat ke arah Bimo. Dia terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah. Matanya masih menatap ke arah Bimo yang sudah berubah. Kedua mata bayi itu menjadi merah, semerah saga. Sementara tubuhnya ditumbuhi bulu hitam yang semakin lama semakin lebat. Bayi itu menatap ke arah Zakia dan Kaisan bergantian. Bersamaan dengan itu, angin di luar bertiup dengan kencang. Langit malam semakin menghitam pekat dan sesekali kilatan menyambar. Suasana di dalam rumah itu begitu mencekam. Zakia dan Kaisan berpelukan di sudut kamar dengan tubuh gemetar menyaksikan perubahan pada Bimo. Di bawah temaram lampu teplok yang bergoyang ditiup angin, air mata Zakia meleleh, membasahi wajahnya. Karena inilah pertama kali dirinya melihat Bimo berubah menjadi mengerikan, hingga membuat dirinya teringat akan sosok Dimas. "Mas, anak kita," isak Zakia. "Dek, tenanglah. Aku yakin Bimo tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti kita." Kaisan mencoba menghibur Zakia. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari atap rumah Zakia. Sontak, Zakia dan Kaisan mendongak. Mereka melihat kepulan asap perlahan masuk ke dalam kamar melalui celah jendela dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu tersebut. Asap semakin tebal hingga membuat kamar menjadi gelap. "Bimo! Bimo!" teriak Zakia histeris. Karena asap tersebut seperti membelit tubuh Bimo yang masih tergeletak di atas tempat tidur. Zakia berusaha mendekat, hendak mengambil Bimo dari gumpalan asap yang menggulung tubuhnya. Namun, tubuh Zakia justru terlempar ketika menyentuh asap tersebut hingga membentur dinding bambu. Bruk. Tubuh Zakia terkulai. Kaisan yang melihat hal tersebut dengan cepat mendekat dan mendekap tubuh istrinya. Akan tetapi, dia masih bisa melihat bagaimana bayi Bimo berusaha melepaskan gumpalan asap yang membelit tubuhnya. Mereka terlihat seperti sedang bergumul dan menyerang. Kembali terdengar suara ledakan dan disusul suara Bimo yang menangis. Asap tebal yang menggulung tubuh mungil Bimo perlahan menghilang bersama hembusan angin. Bersamaan dengan itu, tubuh Bimo pun berangsur-angsur kembali ke bentuk asalnya. Hingga akhirnya, Bimo kembali menjadi bayi seperti semula. Kaisan yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terpaku, menatap takjub ke arah bayi yang ada di depannya. Bayi itu menatap Kaisan, seolah mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. "Bimo, kamu tidak apa-apa, Nak," kata Kaisan sambil mendekati bayinya. Tangannya lincah memeriksa seluruh tubuh Bimo untuk memastikan kalau bayi itu memang baik-baik saja. "Alhamdulillah, Nak, kamu baik-baik saja," kata Kaisan sambil mendekap tubuh Bimo. Kaisan menatap wajah Bimo. Lirih dia berkata, "Nak, apakah tadi kamu yang telah menyelamatkan kami?" Bimo menjawab pertanyaan Kaisan dengan tangis. Bayi itu terlihat lelah dan kehausan. Kaisan menenangkannya dengan menimang dan memberinya minuman dari botol. Karena Zakia yang tadi terlempar saat hendak meraih tubuh Bimo belum sadarkan diri. "Terima kasih, anakku. Kamu telah menyelamatkan bapak dan ibu," lirih Kaisan. Sementara di tempat lain, Dek, kamu kenapa?" tanya Gunawan dengan wajah khawatir. Dia mengguncang tubuh Ningsih yang terkulai di depan pintu belakang. Kebetulan, Gunawan terbangun ketika mendengar seperti benda jatuh di atas atap rumah. Dia berinisiatif untuk memeriksa sekitar rumah.
Namun hampir seluruh ruangan telah dia jelajahi dan tidak ditemukan apa-apa. Baru ketika Gunawan hendak kembali ke dalam kamarnya, dia mendengar suara seseorang minta tolong sambil merintih kesakitan. Dicarinya asal suara tersebut. Lalu ketika dia berada di halaman belakang, kembali terdengar suara rintihan yang terdengar semakin jelas. Berdiri dengan gugup dan gemetar, Gunawan memegang palang pintu untuk membukanya. Sementara tangan kirinya memegang lampu senter. Ditariknya napas dalam beberapa kali untuk mengurangi kegugupannya. Palang pintu diangkat oleh Gunawan dan perlahan tangannya membuka pintu. Separuh kepalanya menyembul keluar untuk melihat sekeliling dengan diterangi lampu senter. Astaga, Ningsih! Teriak Gunawan begitu melihat sesuatu di depannya. Ningsih, istrinya tergeletak tepat di depan pintu dengan pakaian compang-camping. Gunawan membukukan untuk mengangkat tubuh Ningsih. Dengan tertatih, dia berjalan cepat membawa tubuh istrinya masuk ke dalam kamar. Tubuh Ningsih dibaringkan di atas tempat tidur. Kemudian, Gunawan keluar kamar dengan langkah tergesa dan kembali dengan membawa baskom berisi air dan kain bersih. Gunawan dengan cekatan membuka baju Ningsih yang koyak. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Ning? Dan apa yang kamu lakukan di luar sana hingga membuatmu terluka seperti ini? Lirih, Gunawan berkata pada dirinya sendiri. Gunawan menghentikan aktivitasnya ketika dia mendengar langkah seseorang di luar kamarnya, lalu turun dari tempat tidur. Dan dengan langkah bercingkat dia berjalan ke arah pintu. Dia membungkuk dan mendekatkan wajahnya ke lubang kunci. Tiba-tiba Gunawan melangkah mundur sambil memegang dadanya. Wajahnya terlihat sangat terkejut melihat siapa yang berada di luar kamarnya. Tidak mungkin, aku pasti salah lihat, pikirnya. Lalu dia kembali mengintip dari lubang kunci untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Tubuh Gunawan menegang. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat apa yang ada di depan pintu kamarnya. Sosok yang berdiri di depan pintu kamarnya mengerang. Giginya gemeletuk, sementara bola matanya merah menyala, memancarkan kemarahan. Ningsih, Ningsih, panggilnya dengan suara berdesis. Tubuh Gunawan merosot ke lantai karena kedua lututnya tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Matanya menatap lurus ke arah pintu. Sejurus kemudian, pintu digedor dari luar. Ningsih, panggilnya dengan suara serak dan berat. Ningsih, aku habisi kamu kalau berani menyentuh anakku. Suara dari luar kembali terdengar. Kali ini disertai ancaman yang membuat wajah Gunawan semakin pucat pasi. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.